Sebenarnya dalam 5 tahun terakhir ini dari kacamata dunia usaha, kebijakan apa saja yang terasa paling menghambat perkembangan? Banyak kita lihat kebijakan-kebijakan daripada pemerintah yang kita lihat ketika dia membuat suatu kebijakan itu, tapi gantung. Artinya dalam tataran praktik di lapangan itu banyak pertentangan yang katakanlah itu harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Sambil contoh lah nih yang sering kita saya diundang juga pemerintah satu masalah pengupahan misalnya. Sampai saat ini pemerintah tidak memiliki satu format. Sebenarnya bagaimana sih supaya masalah UMP ini setiap tahun tidak menjadi gejolak? Karena ini sangat-sangat mengganggu daripada ekonomi kita. Coba dibayangkan sekarang ini setiap bulan Oktober buruh itu sudah turun setiap minggu itu ke perjalanan untuk kenaikan UMP. Sedangkan bagi kita dunia usaha ingin ada kepastian, investor tidak ingin kepastian. Sampai saat ini pemerintah tidak memiliki solusi. Ya kan, per hari ini juga kita dari Dewan Pengupahan DKI Jakarta, kebetulan saya Dewan Pengupahan, kita harus memutuskan UMSP, upah minimum sektoral provinsi, di mana di sana itu ada peraturan yang baru dan pengupahan tidak punya kapasitas untuk menetapkan UMSP. Yang memberi kapasitas adalah bagaimana perundingan antara asosiasi dengan serikat pekerja, mereka menentukan angkanya kenaikan berapa, itu diputuskan. Nah ternyata ini mereka tidak putus-putus. Solusinya apa? Itu contoh-contoh yang kita rasakan dari kalangan pengusaha. Satu dari sekian sektor yang kemudian menjadi menghambat. Betul. Tentunya isu pengusaha. Isu pengupahan ini sangat berhubungan dengan buka tutupnya pabrik dan investasi seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin tahun yang lalu kalau kita juga mendengar masalah krisis daging misalnya. Ini juga kan masalah impor dan sebagainya, niaga, sejumlah komoditas di pasar ya. Nah, kalau Anda melihat 2 minggu kemarin ini sebelum kita nyoblos kan ada masa kampanye, apakah Anda melihat ada parpol atau caleg yang kemudian secara rinci menjabarkan program atau menyentuh isu-isu yang Anda anggap tadi mendesak bagi dunia usaha? Kalau kami lihat kemarin itu seluruh partai memiliki satu kampanye yang hampir mirip-mirip sama. Pertama, kesejahteraan masyarakat, kemudian pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemudian yang terakhir pemberantasan korupsi. Jadi tidak ada yang menawarkan secara teknis masalah bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi kita ke depan lebih baik, kemudian bagaimana penanggulangan tenaga kerja supaya lebih daya saing itu tidak begitu. Kebanyakan tapi apakah ada yang menawarkan optimisme tersendiri terhadap dunia usaha? Kalau itu memang seluruh partai pasti menyatakan bahwa mereka akan optimis untuk bagaimana pertumbuhan ekonomi Jakarta, ekonomi Indonesia ke depan. Tapi Anda percaya nggak waktu dengar kampanyenya? Iya. Tentu kan kita nanti akan lihat bagaimana sisi pemerintahnya akan datang. Ya kan, ini kan kita baru pilih nih. 9 Juli kita akan melakukan pemilihan presiden, pemimpin kita. Tentu nanti turunannya juga akan ada nanti sisi kabinetnya. Tentu nanti akan kita lihat nih, siapa yang duduk di sana, siapa yang menteri di sana. Nah itu baru kita lihat sejauh mana visinya, ya sejauh mana dia membaca bagaimana nantinya ekonomi bangsa ini berdaya saing dan mampu menghadapi persaingan dengan negara-negara lain. Nah jadi kesimpulannya nih Pak, kalau Anda bisa memberikan apa yang kemudian menjadi paling mendesak bagi calon legislatif yang terpilih dari 1 Juni akan datang, yang harus paling mendesak untuk diperbaiki supaya bisa kondusif terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga iklim investasi gitu. Yang kita harapkan kepada anggota legislatif ke depan, investasi yang sekarang itu kebijakan, peraturan-peraturan, undang-undangan yang selama ini kita lihat menghambat. Nah, terus benahi dengan baik. Kemudian paling penting adalah buat aturan-aturan yang sampai tuntas, jangan bikin gantung, gitu loh. Artinya seperti katakan tadi, ketika misalnya memutuskan UMSP adalah asosiasi dan serikat pekerja tidak ketemu, solusinya apa? Jadi jangan digantung. Ya, jadi itu kebijakan contoh yang kita harapkan ke depan. Dan saya rasa itu masih banyak lagi ya, sektor perdagangan, perindustrian, investasi, masih banyak lagi hal-hal yang perlu direalisasikan. Jadi kita harapkan pos-pos ministerial yang penting ini. Nah, kemudian yang menjadi harapan kita ke depan adalah pertama, seandainya, karena kita lihat dengan angka perolehan hasil pemilu ini kan tidak ada partai yang dominan. Koalisi tidak terelakkan. Harapan kita ke depan adalah bagaimana koalisi partai ini yang sejalan, yang sevisi. Itu pertama. Yang kedua, harapan kami ke depan adalah kabinet yang akan ditempatkan di pos-pos yang berhubungan dengan ekonomi. Kami sangat berharap supaya itu diduduki oleh orang-orang profesional, jangan diberikan kepada orang partai. Ya, karena kita lihat yang ada saat ini adalah
orang-orang hasil lobby politik seperti itu. betul. Jadi mereka punya kepentingan partainya juga kepentingan juga terhadap dunia usaha, jadi tidak fokus. Ya, betul sekali. Kalau pos-pos yang lain silahkan kasih kepada orang politik, tapi pos-pos ekonomi kita harus perdagangan, keuangan, pertanian, perekonomian, BKPM, perekonomian berikan kepada orang-orang profesional. Pak Sarman, tentunya kita berharap proyek legislasi dari caleg terpilih kemarin bisa optimal dan baik dalam pertumbuhan ekonomi dan juga iklim investasi. Itu harapan kita. Terima kasih sudah berbagi informasi dengan Terima kita kasih. malam ini. Pemirsa, kinerja ekspor